Ya, ini ada range-nya, ada kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ini yang paling murah untuk Saintek itu 0 sampai 500.000, sama juga sama Sosum. Dan yang paling tinggi untuk Saintek 6 juta sampai 7 juta. Oke guys, balik lagi bareng Didik Ramadi, dan di video kali ini aku bakalan ngasih tahu teman-teman apa saja yang harus dilakukan dan diperhatikan ketika teman-teman sudah lulus di perguruan tinggi negeri. Khususnya kemarin yang udah lulus SNPTN, dan khususnya kemarin juga yang sudah lulus di jalur PPKB UI ya. Karena di video kali ini aku lebih spesifik bahas untuk anak UI-nya, karena aku sendiri basicnya anak UI, dan kalau bahas di universitas lain mungkin aku nggak terlalu paham ya. Jadi di sini aku bakalan bahas khusus buat anak UI yang udah lulus di SNPTN dan PPKB kemarin. Dan sebelumnya aku ucapin selamat buat teman-teman yang udah lulus di jalur SNPTN dan juga di PPKB untuk di jalur undangannya, dan semoga bisa dilanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya. Dan di video kali ini aku bakal ngasih tahu ke teman-teman hal apa saja yang penting dan harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman sudah lulus di suatu perguruan tinggi, khususnya tadi yang seperti aku bilang, khususnya untuk anak Universitas Indonesia. Nah, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Khususnya di video kali ini aku bakalan lebih bahas ke masalah pemilihan biaya pendidikan, karena akan menentukan sekali buat teman-teman yang nantinya yang berkuliah, dan tentunya teman-teman yang akan membayar biaya pendidikan sendiri ya, tentunya dari orang tua teman-teman. Oke, dan untuk registrasi ulang ini sebenarnya teman-teman juga bisa lihat di Instagram Universitas Indonesia. Instagram UI itu pernah mengupload tahap registrasi ulang untuk mahasiswa baru SNPTN dan juga PPKB ya. Nah, di sana ada 5 tahap yang teman-teman harus perhatikan ketika teman-teman sudah lulus di Universitas Indonesia. Yang pertama, kita langsung saja bahas ya. Yang pertama, itu teman-teman harus melakukan verifikasi rapot. Verifikasi rapot ini penting banget. Jadi teman-teman diberi waktu sekitar 9 hari ya, dari tanggal 23 sampai 31 untuk verifikasi rapot sendiri. Dan teman-teman di sana harus scan rapot asli dari semester 1 sampai dengan semester 5, disertakan juga dengan kartu tanda SNPTN. Kartu yang ini ya, kartu yang ini teman-teman harus scan juga dan dijadikan dalam satu PDF, jangan dipisah. Jadi teman-teman harus scan menggunakan aplikasi scanner atau cam scanner lah, banyak lah di Play Store atau di App Store. Teman-teman bisa langsung scan dan bisa langsung kirim ke penerimaan.ui.ac.id itu maksimal tanggal 31 Maret. Jadi untuk sekarang tanggal 27, mungkin tinggal 4 hari lagi ya. Dan teman-teman harus memperhatikan jam deadline-nya, itu jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Lebih dari itu, konsekuensinya teman-teman dinyatakan mengundurkan diri kalau tidak melakukan verifikasi rapot ini. Jadi teman-teman harus penting banget memperhatikan waktu dari deadline si verifikasi rapot ini. Kemudian selanjutnya, itu pengumumannya akan dilakukan pada tanggal 5 April jam 13.00. Jadi sebenarnya buat apa sih verifikasi rapot? Jadi verifikasi rapot ini digunakan untuk mencocokkan nilai rapot teman-teman yang diunggah waktu SNPTN atau waktu pengisian PDSS waktu di sekolah, sama nilai rapot teman-teman yang asli atau nilai fisik, rapot fisik teman-teman. Jadi harus sesuai, nggak boleh beda. Jadi kalau beda ya bisa jadi nanti teman-teman ya ini benar nggak sih nilai rapot si anak ini gitu. Jadi harus sama, nggak boleh ada yang beda. Jadi teman-teman harus memperhatikan hal itu. Oke, dan setelah verifikasi rapot nantinya teman-teman waktu pengumuman akan mendapatkan NPM atau nomor pokok mahasiswa. Untuk sekarang angkatan 2021, jadi biasanya depannya sih 21 0 sekian 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 sekian, seperti itu guys. Dan untuk tahap kedua itu ada pengisian data praregistrasi atau pengisian data praregis. Jadi buat apa sih pengisian data praregis ini? Jadi calon mahasiswa yang udah mendapatkan NPM harus mengisi data praregis ini. Jadi untuk apa sih sebenarnya? Di sini ada data-data ya, ada data-data kayak ijazah teman-teman, kayak KTP. Nanti juga ada teman-teman bisa memilih jadwal cek kesehatan, karena di UI itu atau di setiap universitas mungkin atau di setiap PTN itu ada cek kesehatannya. Jadi teman-teman harus mengecek kesehatan, harus memilih tanggalnya. Itu teman-teman bisa pilih di praregistrasi. Oh iya, satu lagi yang paling penting, di praregistrasi teman-teman bisa memilih ukuran dari jaket kuning yang teman-teman bakalan dapat nantinya kayak gitu. Jadi teman-teman harus cetak praregistrasinya, dan biasanya kalau pengalaman aku tahun kemarin ya, itu dicetak terus diserahin gitu. Terus ukuran jakunya diliatin, terus
ya udah nanti dikasih sesuai dengan ukuran di data praregis teman-teman. Oke, tahap ketiga adalah penentuan biaya pendidikan teman-teman selama berkuliah di Universitas Indonesia. Nah, mungkin ini yang penting yang bakalan aku bahas di video kali ini, karena banyak banget teman-teman yang masih bingung untuk memilih biaya pendidikan yang ada di Universitas Indonesia. Jadi sebelum ke sana aku mau jelasin dulu untuk biaya pendidikan itu biasanya disebut dengan UKT ya, atau uang kuliah tunggal. Rata-rata di setiap PTN, PTS atau dimanapun biasanya menggunakan UKT ini. Oke, kalau di UI itu teman-teman bisa memilih dua cara pembayaran, yaitu ada namanya BOPB dan ada namanya BOPP. Nah, apa sih bedanya antara BOPB sama si BOPP ini? Terus apa bedanya antara BOPB sama UKT? Nah, sebenarnya di sini aku bakalan tekenin. Jadi sebenarnya si UKT ini sama gitu sama si BOPB sama di BOPP ini. Tapi namanya aja, kalau di UI namanya BOPB atau BOPP kayak gitu. Jadi sejak tahun 2008 itu sudah diresmikan itu namanya BOPB ya atau BOPP ini. Oke, jadi untuk anak S1 regulernya khususnya ya, di sini aku bahas SNPTN sama PPKB ya karena yang baru lulus. Jadi untuk anak reguler dan anak paralel yang anak PPKB-nya itu menggunakan mekanisme ini guys, mekanisme BOPB dan BOPP. Nah, kita pisah dulu nih, kita bahas yang anak regulernya dulu atau anak yang SNPTN yang baru keterima. Untuk anak SNPTN itu masuk ke program reguler. Program reguler yang nantinya bisa memilih dua tipe pembayaran, yaitu ada namanya BOPB, kemudian yang kedua adanya namanya BOPP. Nah, apa sih bedanya yang kedua ini ya? Nah, yang bedanya ini menurut aku juga cukup signifikan dan biayanya juga nanti bakalan jauh beda. Ketika teman-teman salah memilih, otomatis biaya kuliah teman-teman juga bakalan beda nantinya. Oke, kita bahas yang BOPB dulu ya. Ingat BOPB. BOPB ini adalah singkatan dari biaya operasional pendidikan berkeadilan. Oke, ada kata berkeadilannya ya. Nah, si BOPB ini adalah salah satu mekanisme pembayaran yang ditentukan berdasarkan penghasilan si penanggung jawab biaya pendidikan atau orang tua teman-teman. Jadi biaya UKT teman-teman itu ditentukan oleh berapa penghasilan dari orang tua teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu. Semua bakalan terbagi secara adil gitu. Nah, adapun teman-teman yang sudah lulus di jalur SNMPTN ini, tentunya tadi harus memilih ini kan BOPB dan BOPB. Ya, jadi sih aku saranin ini terserah teman-teman sih mau milih yang mana. Tapi yang pertama si BOPB ini itu ada range kelasnya teman-teman, dari kelas 1 sampai kelas 6. Teman-teman bisa lihat gambarnya di sini, mungkin muka aku ketutupan. Ya, ini ada range-nya, ada kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ini yang paling murah untuk Saintek itu 0 sampai 500.000, sama juga sama Soshum. Dan yang paling tinggi untuk Saintek 6 juta sampai 7 juta guys. Terus kalau Soshum, maksudnya Saintek, terus kalau saya Soshum itu yang paling tinggi 4 sampai 5 juta. Jadi kalau Soshum itu lebih murah sedikit. Oke, jadi ini biaya yang harus teman-teman keluarkan. Kelas-kelas pilihan kelasnya teman-teman bisa pilih sesuai dengan keluarga atau keadaan keluarga teman-teman. Jadi jangan asal pilih. Nah, ini biasa banyak yang asal pilih nih. Biasa banyak yang asal pilih untuk teman-teman biasanya mahasiswa baru yang tidak tahu gitu mau pilih kayak gimana biasanya. Nah, biasanya penghasilannya mungkin 3 juta tapi ditaruhnya 6 juta atau 10 juta, biasanya mau nyombong. Itu bukan di sana tempatnya. Jadi teman-teman harus memperhatikan, harus memilih sesuai dengan keadaan yang teman-teman di keluarga teman-teman kayak gitu. Nah, untuk yang kedua, untuk setelah teman-teman memilih ini, teman-teman harus melengkapi beberapa berkas tentunya. Nah, ini bedanya antara BOPB yang nantinya juga sama BOPP. Jadi kalau di BOPB ini teman-teman syaratnya itu nggak hanya asal milih yang tadi aja yang aku sebutin tadi, tapi hanya ada beberapa syarat yang harus teman-teman lengkapi supaya pengajuan teman-teman ini bisa diterima dari pihak UI-nya kayak gitu. Nah, adapun beberapa syarat yang teman-teman lengkapin itu kalau nggak salah ada 13 ya. Kalau nggak salah ada 13 persyaratan. Jadi semakin murah biaya teman-teman tawarkan, itu semakin banyak berkas yang teman-teman harus lengkapin. Begitu pun sebaliknya, semakin agak tinggi yang teman-teman ajukan, ya otomatis berkas yang teman-teman lengkapin juga semakin sedikit. Tapi teman-teman jangan usah khawatir, berkasnya nggak ribet-ribet amat. Itu biasanya kayak fotokopi kartu keluarga, hasil mutasi rekening orang tua, terus biaya listrik dan sebagainya, itu foto rumah, semua data harus lengkap, harus sesuai sama keadaan teman-teman.
Jadi teman-teman itu yang harus teman-teman lengkapin dan harus teman-teman kumpulkan gitu, yang nantinya akan menentukan berapa biaya pendidikan teman-teman. Jadi setelah teman-teman mengajukan, itu bisa jadi teman-teman diterima, dan bisa jadi kalau nggak sesuai, bisa jadi teman-teman dilempar ke kelas yang lebih tinggi atau mungkin yang lebih bawah. Jadi pinter-pinterlah dalam memilih biaya pendidikan yang ini guys. Oke, jadi itu untuk yang BOPB atau berkeadilan. Jadi teman-teman harus melengkapi berkas dan juga bisa milih tadi. Nah, untuk yang kedua itu ada namanya BOPP atau biaya operasional pendidikan pilihannya. Ada bedanya, kalau tadi berkeadilan, yang ini pilihan. Jadi ini range-nya teman-teman bisa lihat di sini. Untuk yang paling murah untuk Saintek ada 10 juta, dan yang paling mahal itu ada 20 juta. Dan kalau Sosum itu yang paling murah ada 7,5, yang paling mahal ada 17,5 juta. Oke, jadi itu bedanya. Jadi teman-teman mungkin udah kebayang nih, kalau BOPB tadi itu biayanya sekian. Terus kalau BOPP ini tentunya lebih tinggi ya, lebih tinggi. Teman-teman bisa lihat range harganya di sini, Dan intinya kalau BOPP ini adalah bagi teman-teman yang memiliki mungkin rezeki lebih, untuk orang tuanya memiliki rezeki lebih dan ingin berkontribusi kepada kampus, misalnya untuk biaya bangunan atau segala macam, itu bisa teman-teman milih yang BOPB ini. Tapi untuk teman-teman yang misalnya ya berkecukupan atau merasa kurang atau gimana, teman-teman bisa milih yang BOPB tadi. Oke, jadi itu untuk BOPB dan BOPP. Oh ya, untuk satu lagi aku lupa. Untuk BOPB dan BOPP ini, teman-teman untuk di UI tidak perlu membayar yang namanya uang pangkal atau uang bangunan atau uang apalah itu. Jadi kalau di UI itu udah nggak ada lagi uang seperti itu. Dan teman-teman hanya membayar UKT saja. Jadi uang praktek itu nggak ada, uang segala macam itu nggak ada. Khususnya buat teman-teman yang mungkin anak kedokteran atau keperawatan yang mikir kalau prakteknya itu bakalan mahal, bakalan ngeluarin banyak duit. Itu enggak, kalau di UI teman-teman sudah disediain semua, labnya udah siap, tinggal teman-teman memanfaatkan fasilitas yang ada gitu. Jadi teman-teman hanya membayar UKT saja, seperti itu guys. Dan mungkin untuk biaya lain sih, kalau beli buku, beli alat, mungkinnya kedokteran gigi, mungkin beli alat, itu baru menggunakan uang masing-masing gitu, seperti itu. Oke, yang selanjutnya di sini setelah aku bahas tadi mengenai jalur SNPTN, dan sekarang kita pindah ke jalur PPKB nih, karena beda jalur ya, otomatis programnya juga beda. Kalau PPKB dia masuknya ke paralel, nggak masuk reguler sama kayak SNPTN tadi. Jadi biayanya juga beda sama anak SNPTN. Jadi untuk anak paralel ini, dia hanya bisa memilih si BOPP yang tadi aku sebutin. Jadi dia nggak bisa milih yang namanya BOPB. Jadi sudah ketentuannya seperti itu. Jadi untuk anak paralel, dia harus memilih yang namanya yang namanya BOPP ini guys. Jadi seperti itu untuk bedanya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, semoga paham dengan penjelasan yang aku sebutin tadi. Oke, lanjut ke tahap keempat. Inilah tahap keempat, ini lanjutan dari tahap ketiga sih. Setelah teman-teman nantinya melengkapi berkas dan mengajukan biaya pendidikan, dan tentunya teman-teman harus membayar biaya pendidikan tersebut. Teman-teman bisa bayarkan lewat ATM atau teman bisa bayar lewat teller bank juga. Jadi teman-teman bayar pakai NPM teman-teman. Jadi jangan sampai salah juga dalam mengisi NPM di ATM atau di segala macam. Jadi supaya ya uangnya nggak masuk ke orang lain gitu, kata teman-temannya, sayang banget gitu ya. Oke, jadi itu untuk tahap keempat, teman-teman harus membayar UKT. Dan untuk tahap yang terakhir atau tahap kelima yaitu registrasi akademik. Oke, jadi untuk registrasi akademik ini biasa di tanggal 20 sampai 23 April untuk calon mahasiswa yang sudah menyelesaikan tahap 1 sampai tahap ketiga tadi. Jadi otomatis teman-teman akan terregistrasi di UI dan sudah bisa dibilang udah resmi jadi anak Universitas Indonesia, seperti itu. Dan teman-teman tinggal kuliah di semester yang akan datang kayak gitu. Oke guys, jadi itu dia untuk bedanya biaya pendidikan BOPB dan BOPP yang ada di Universitas Indonesia. Jadi semoga teman-teman bisa cerdas dalam memilih atau berfinansial atau memilih UKT. Jangan sampai teman-teman salah pilih dan nantinya teman-teman menyesal gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar memilih sesuai dengan keadaan teman-teman gitu. Jangan melebih-lebihkan, jangan juga mengurang-urangkan. Jadi yang pas-pas aja. Jadi supaya hasilnya juga bisa sesuai sama kondisi di rumah atau di keluarga teman-teman itu sendiri. Oke guys, jadi mungkin sekian videonya, hal-hal yang harus teman-teman perhatikan ketika sudah lulus di PTN, khususnya di Universitas Indonesia jalur SNPTN dan PPKB kemarin.
dan semoga teman-teman bisa melanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya sampai teman-teman benar-benar resmi menjadi mahasiswa baru di Universitas Indonesia. Oke, mungkin sekian videonya. Makasih banget. Thank you for watching and see you in the next video.